Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di video dan YouTube aku. Yeay. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dia Ayu Retno Winarni Widodo, NRP 10511910000053 dari Departemen Teknik Instrumentasi Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November Surabaya. Oke, di video kali ini aku akan membahas mengenai mata kuliah. Ya, seperti kita lihat di sini judulnya udah jelas banget, yaitu tentang sistem konversi daya listrik. Nah, buat teman-teman sendiri yang penasaran bisa banget disaksiin video kita kali ini. Oke. Nah, persyaratan dari teknologi itu sendiri itu ada 3 guys, yaitu ada network atau jaringan, kemudian ada satelit, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah link. Oke, kita mencapai di sub pembahasannya. Ada 5 sub bahasan yang akan kita bahas atau kita uraikan di video kali ini. Yang pertama adalah power electronic preface, yang kedua adalah power conversion need, yang ketiga adalah power semiconductor device, yang keempat power electronic system, dan yang terakhir atau yang kelima adalah power electronic application. Kita lanjut langsung ke bahasan pertama. Power electronic preface. Seperti kita ketahui, elektronika daya merupakan salah satu bidang ilmu yang mempelajari dan membahas mengenai aplikasi elektronika yang berkaitan dengan peralatan listrik yang berdaya cukup besar. Nah, banyak macam dari peralatan dan aplikasi nyata di dunia industri yang menggunakan sumber listrik dengan kapasitas daya yang sangat besar. Apa aja sih contoh-contohnya? Ya, seperti motor listrik, pemanas, pendingin, fan, kompresor, pompa, konveyor, dan aplikasi-aplikasi lainnya dong. Nah, elektronika daya ini mulai populer setelah berbagai pengaturan secara konvensional kurang dapat memenuhi kebutuhan industri. Maka dari itu, pengaturan dari berbagai aplikasi di industri secara konvensional yang tidak efektif dan menimbulkan kerugian yang cukup besar, akhirnya dibuatlah atau diperlukannya mekanisme pengaturan yang lebih baik. Salah satu pilihannya adalah dengan menggunakan perangkat elektronika ini tadi. Oke, kita lanjut. Bahasan kedua yaitu mengenai power conversion need. Nah, dari power conversion need ini sebagian besar atau hampir semua sumber dan beban dihubungkan melalui konverter elektronika daya. Apa aja sih itu? Yang pertama yaitu ada kemampuan kontrol, fleksibilitas, dan daya tanggap sistem yang tinggi. Kemudian yang kedua itu adalah peningkatan ketersediaan. Yang ketiga berkurangnya ukuran dan berat. Dan terakhir atau keempat adalah peningkatan efisiensi. Untuk topik bahasan atau subbahasan yang ketiga yaitu mengenai power semiconductor device. Sebenarnya ini nggak cuma 3 ya teman-teman, tapi di sini aku bakal jelasin atau sebutin 3 ini aja. Yang pertama ada transistor daya, kemudian ada dioda, dan yang ketiga di sini ada thiristor. Nah, sebenarnya itu masih ada beberapa lagi, mungkin bisa teman-teman cari juga sambil browsing mengenai power semiconductor device ini. Nah, transistor daya itu ngapain sih gitu ya? Dia sebagai power yang bekerja pada level daya yang cukup tinggi, di mana itu biasanya dikelompokkan ke dalam jenis daya frekuensi audio atau frekuensi radio. Terus untuk dioda sendiri itu komponen elektronika yang terdiri dari 2 kutub dan berfungsi untuk menyearahkan arus. Nah, thiristor ini mungkin jarang ya kalau untuk thiristor ini. Itu tuh berfungsi sebagai saklar atau switching atau pengendali yang terbuat dari bahan semikonduktor. Nah, secara eksklusif, thiristor ini bertindak sebagai saklar pada umumnya memiliki 2 hingga 4 kaki terminal. Meskipun terbuat dari semikonduktor, thiristor tidak digunakan sebagai penguat sinyal seperti transistor gitu, guys. Oke, kita lanjut ke sub materi yang keempat yaitu mengenai power electronic system. Nah, sistem elektronika sendiri merupakan dasar utama pada aplikasi elektronika daya. Nah, sistem elektronika ini akan membahas mengenai peralatan elektronika yang terdiri dari semikonduktor dan komponen lainnya dalam suatu rangkaian elektronika. Untuk mempelajari mengenai elektronika daya, tentunya diperlukan pemahaman terhadap materi rangkaian elektronika baik analog maupun digital. Nah, untuk prinsip elektronika sendiri ini digunakan pada peralatan industri kayak
udah disebutin di awal tadi contoh-contohnya, atau lebih dimanfaatkan kemana aja seperti motor listrik, konveyor, dan lain-lain. Nah, untuk perkembangannya sendiri, penggunaan elektronika ini sejalan dengan ketidakmampuan pengaturan secara konvensional dalam memenuhi kebutuhan industri. Makanya sangat dibutuhkan itu tadi elektronika gitu teman-teman. Untuk hasil konversi energinya dari elektronika itu memberikan kualitas daya yang sangat baik. Dalam bidang konversi energi, prinsip elektronika daya banyak digunakan pada rangkaian penyearah. Nah, kayak contoh yang udah disebutin tadi di depan atau di bab ketiga, yaitu mengenai dioda, tiristor, mungkin transistor juga gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini subbab yang terakhir, yaitu mengenai power electronic application. Aplikasi dari elektronika daya ini tuh banyak banget. Nah, kita ambil contohnya 3 ya teman-teman di sini, yaitu sebagai pengendali tegangan AC, pengendali dimmer, dan aplikasi IGBT. Nah, pengendali tegangan AC ini bagaimana sih gitu? Teknik pengontrolan fasa yang memberikan kemudahan dalam sistem pengendalian AC. Pengendalian tegangan saluran AC digunakan untuk mengubah harga RMS tegangan AC yang dicatukan ke beban dengan menggunakan tiristor sebagai saklarnya. Terus ada lagi nih teman-teman, yaitu pengendalian dimmer. Apa sih yang dilakuin di sini gitu ya? Pengendalian yang bisa dilakukan dengan menggunakan metode ini hanya sebatas pada beban fasa satu saja. Untuk beban yang lebih besar, metode pengendaliannya dikembangkan lagi menggunakan sistem 3 fasa, baik yang setengah gelombang maupun gelombang penuh gitu. Dan yang terakhir yaitu aplikasi IGBT untuk konverter. Dari rangkaian konverter ini, di mana tegangan AC 3 fasa disearahkan menjadi tegangan DC oleh 6 buah dioda. Selanjutnya 9 buah IGBT membentuk konfigurasi yang akan menghasilkan tegangan AC 3 fasa dengan tegangan dan frekuensi yang dapat diatur dengan mengatur waktu on pada generator PMW-nya. Begitu teman-teman. Jadi untuk penjelasan singkatnya mungkin segitu aja dari aku. Buat informasi atau penjelasan lebih dalam, teman-teman bisa searching atau browsing lebih banyak di Google, atau mungkin membaca jurnal dan buku-buku lainnya yang relevan dan tentunya bisa teman-teman jadikan sebagai acuan. Oke, mungkin dari aku terima kasih dan tetap stay healthy semuanya. Dadah.